Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki Channel. Kali ini kita review sambil membuatkan sebuah tutorial, di mana tutorial ini kami khususkan kepada teman-teman yang ingin meremajakan sebuah batang kopi. Namun sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah melakukan subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga channel kami ini terus bisa berkembang, bisa menjadi sebuah motivasi dan edukasi bagi teman-teman kesemuanya, sahabat petani kopi seluruh penjuru Nusantara. Di edisi kali ini agak gelap nih teman-teman. Kita ada di lahan peninggalan orang tua kami, almarhum bapak kami, yang mana batang kopi ini usianya sudah di atas 40 tahun. Ini seperti ini batang utamanya. Saya masih ingat betul ketika masih ada almarhum bapak. Waktu itu ketika saya masih kecil, bapak itu pernah bilang bahwasanya batang kopi ini ditanam di kisaran 2 tahun sebelum kakak saya itu lahir. Kakak saya itu lahir di tahun 80. Dan kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh almarhum bapak, jadi batang kopi ini di kisaran tahun 78 atau 79 ditanam waktu itu. Dan usia batangnya ini sudah seperti ini teman-teman. Nih. Dan alhamdulillah masih bisa berproduksi sebagaimana mestinya. Jadi perlu diingat, kalau kita mau meremajakan sebuah batang kopi, jangan tergesa-gerusu terlebih dahulu kita lakukan penyulaman ulang pada batang kopi tersebut. Karena seyogyanya batang kopi yang perakarannya sudah luas seperti ini, yang sudah besar seperti ini, maka dia akan jauh lebih berpotensi produksinya jauh lebih bagus ketimbang yang masih sulaman baru. Satu. Yang kedua kalinya, ketika batang kopi sudah tua seperti ini, kita rawat sebagai seperti biasanya. Ketika kita mau lakukan pemupukan, ya dipupuk seperti biasa. Kita lakukan pembersihan gulma, ya seperti itu juga. Trik atau cara yang pertama, ketika kita mau meremajakan sebuah batang kopi, kita lakukan penyambungan ulang terlebih dahulu seperti ini. Nih. Ini kisaran umuran 3 tahun penyambungan waktu itu. Ini hikmah teman-teman. Kita sambung dengan hikmah. Dan sebelum sambungan baru ini berproduksi, secara maksimal, jadi kita jangan potong terlebih dahulu yang seperti ini. Kita biarkan dulu yang seperti ini berkembang dengan baik, berkembang dengan sempurna. Di kisaran 2 tahun, 3 tahun sudah siap berproduksi secara maksimal setiap tahunnya, maka kita akan lakukan pemotongan batang utama. Jangan kita melakukan penyambungan di tahun ini, tahun depan kita pangkas. Maka yang terjadi di kebun kita akan mengalami penurunan yang sangat drastis dari segi produksi kopi. Jadi perlu difahami, ketika kita melakukan peremajaan kopi seperti inilah. Jadi ini sudah siap berproduksi tahun ini, tahun depan, untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi kita sudah berani, berani menyimpulkan, kita pangkas, kita potong langsung batang utama tersebut. Dan ini pun sama. Ini, yang ini pakai hikmah, yang ini pakai tugu sari. Ini teguh sari teman-teman. Ini efek curah hujan yang sangat tinggi. Ini teguh sari. Ini. Dan ini pun ada di batang yang sangat besar. Ini batang utamanya seperti ini. Kayaknya 2 genggam tidak cukup teman-teman. Seperti ini batang utamanya. Jadi kita lakukan penyambungan ulang terlebih dahulu. Kita lakukan penyambungan, habis itu kalau ini sudah mampu, baru kita potong batang utamanya. Jadi jangan terburu-buru kita melakukan pemotongan batang utama. Paling tidak itu kita potong batang utama ini
Setelah usia sambungan ini memasuki 3 tahun ataupun 4 tahun, baru kita lakukan pemotongan. Wih, mantap ini kayaknya tahun depan. Ini karena dari tugu sari ini banyak macamnya. Jadi kalau yang seperti ini bisa kita simpulkan, ini bisa kita kembangkan nanti. Yang seperti ini tugu sarinya. Tidak muat 1 genggam. Nih. Seperti inilah cara kami untuk meremajakan sebuah batang kopi yang sudah usianya lanjut. Dan ini masih di batang utama. Persiapan bahan-bahan sudah kita persiapkan. Sebanyak mungkin kita persiapkan bahan, paling tidak itu 5 atau 6 bahan BO yang akan menggantikan bahan yang akan kita lakukan pemangkasan tahun depan. Nih, kita remajakan ke semuanya. Ini banyak yang nanya kemarinnya hasilnya untuk peremajaan itu seperti apa. Seperti inilah. Ini hikmah juga. Ini hikmah juga. Ini batang utamanya ini sudah. Wih, gede banget nih teman-teman. Yang ini keriting. Hikmahnya ini. Seperti inilah cara kami. Jadi kalau memang batang kopi ini masih sehat, perakarannya masih sempurna, ngapain kita mau melakukan penyulaman ulang? Mending yang ada kita rawat. Nih. Toh produksinya masih bagus-bagus saja ini. Kalau melihat dari batang seperti ini dah. Nih. Berapa tahun ini? Tanaman tahun 79. Jadi kita sambung ulang terlebih dahulu. Kalau sudah bagus di atas 3 tahun ataupun 4 tahun, kisaran umuran 4 tahun penyambungannya, baru kita lakukan pemotongan batang utama. Dan hasilnya seperti ini. Jadi setiap tahunnya kita hanya melakukan pemupukan saja tanpa harus kita lakukan penyulaman terlebih dahulu. Jadi jangan terlalu buru-buru teman-teman, terkecuali batang utamanya sudah tidak sehat lagi. Satu contoh yang di barisan ini sudah tidak sehat waktu itu, jadi kita sulam kembali, kita tanami ulang. Dan ini hasil peremajaan juga, dan sambungannya masih sama di kisaran 3 tahun ini teman. Sama dengan yang itu. Seperti ini. Yang ini sakit. Jadi sulaman baru pun kalau sudah memang waktunya terserang penyakit, maka seperti ini. Kita lakukan penaburan apa? Waktu itu kemarin penaburan peradan. Mudah-mudahan sembuh. Alhamdulillah masih bisa dibilang stabil. Dan ini BO yang kita simpan waktu itu bervariasi, ada yang di bulan 10, 11 hingga memasuki bulan 2. Hasilnya seperti ini, 1 batang nih teman. Dan ini pun 1 batang juga, hasil peremajaan juga nih. Seperti ini hikmah juga. Hikmah. Beginilah cara kami, mudah-mudahan bisa ditiru bagi teman-teman kesemuanya, sahabat petani kopi seluruh penjuru Nusantara khususnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.